Ya, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami hari ini mau mengerti firman Tuhan dan biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus yang memberikan pencerahan, pengertian, membawa kami untuk melihat di belakang semua apa yang kami lihat realita kehidupan kami, ada pola pikir Tuhan, ada cara Tuhan bekerja, ada kehendak Tuhan yang kadang kami sulit sekali untuk mengerti, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penderitaan, kejahatan, dan begitu banyak kegelapan yang bukan hanya menimpa orang lain, tetapi juga bisa menimpa pada kami. Dan sepanjang dari hidup kami, hidup di dunia ini, Tuhan sudah mengatakan bahwa kami akan menderita penganiayaan, dan karena Kristuslah kami bertambah dalam segala kehidupan kami untuk melawan semua kekuatan, baik itu perbudakan dosa, ikatan dalam daging, dan keinginan kami untuk selalu menyembah yang bukan Tuhan, ataupun kami berpikir bahwa banyak hal yang kami lebih bisa mengerti jika kami sesuaikan dengan pikiran-pikiran kami, ajaran-ajaran, pengaruh-pengaruh, konsep-konsep yang sudah kami terima sebelum kami mengenal akan Tuhan ataupun belajar firman Tuhan. Bawalah hati kami, biarlah dengan kuasa Kristus yang sudah melahirkan baru kami, dengan kuasa Roh Kudus, maka kami bisa mengenal akan kehendak Bapa yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, bekerjalah, dan bawalah kami menjadi orang-orang yang menjadi murid dengan rendah hati di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita hari ini membaca satu kitab firman Tuhan ya, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Nah, hari ini kita kan belajar satu pola kerohanian ya, satu pola kehidupan rohani, pola pikir, pola hidup rohani. Jadi pola pikir rohani, pola rencana rohani, dan semua apa yang kita lihat itu ada perbedaannya ya. Dan semua kita lihat di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Nah, kita kan melihat Efesus pasal pertama Efesus pasal 3 ayat pertama. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Nah, ini ayat pertama ini kalau kita baca dengan teliti, itu ada cara berpikir Paulus yang bukan hanya berpikir secara kasat mata ya, jasmanian yang terjadi, yang dilihat hari ini. Dan sepanjang hidup kita itu, kita lihat satu kondisi yang betul-betul terjadi, yang kita alami, kita rasakan. Nah, saudara, di luar itu, kita sulit sekali melihat. Nah, kita harus memiliki iman yang menebus akan seluruh pengertian kelemahan-kelemahan dan juga yang sudah diikat di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Ayat yang pertama, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang, dia katakan orangnya pribadi yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Paulus sedang berkata bahwa dia dipenjarakan, dia banyak menderita, dia banyak mengalami aniaya dan kesulitan-kesulitan. Itu kalau kita lihat, harusnya itu karena dipenjarakan karena pemerintah Romawi. Karena dia memberitakan kesesatan pikiran orang-orang Yahudi sehingga dia dimusuhi oleh orang Yahudi, dan juga dia dikejar-kejar Yahudi, juga mau dibunuh. Yang dulu membunuh orang Kristen, sekarang dia sebaliknya dia dibunuh karena dia orang Kristen. Dia menjadi pemimpin yang membunuh, pemimpin pemberontakan, dan juga yang sangat benci dengan Tuhan Yesus sebagai Mesias itu. Dia berbalik dan dia tahu semua yang terjadi dalam hidup dia itu alasannya cuma satu. Mas ini yang kita mau belajar ya. Kita mau belajar apa? Nah, pola pikir Paulus ini itu harus kita miliki juga. Pola pikir Paulus ini. Kenapa dia dikatakan dengan jelas, aku yang dipenjarakan, aku Paulus ini, pelayan hamba Kristus ini, dipenjarakan karena Kristus. Jadi tangan-tangan orang yang melawan dia, terus kemudian kondisi-kondisi yang membuat dia dipenjarakan, dia diadili, digebukin, seperti itu. Saudara, alasannya cuma satu. Kenapa ini terjadi semua? Dia melihat bahwa semua itu ada di dalam kekuatan, pengontrolan, kendali dari Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang mengendaki dia untuk mengalami ini semuanya.
Jadi kalau secara manusia kan kita lebih senang mengalami apa? Sukacita, hidup yang enak, lancar gitu kan. Ya orang Kristen bukan hanya mengalami hal seperti itu dan terus hidupnya tidak ada kesulitan. Sebaliknya Alkitab mengatakan bahwa kita akan mengalami begitu banyak hal dan apa yang terjadi di dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa itu mempengaruhi kita. Jadi nggak mungkin kita steril. Jadi kalau panas itu dan hujan itu diberikan pada orang jahat dan juga orang yang baik. Jadi panas itu artinya sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak bisa kita terima, itu akhirnya menimpa kita juga. Dan orang lain juga sama. Jadi apa yang terjadi karena dampak perbuatan konsekuensi dosa manusia, sehingga tanah terkutuk, dan kemudian orang yang membunuh orang yang dikutuk Tuhan seperti Kain, dan nyawa ganti nyawa, itu adalah satu jawaban akan orang-orang yang membunuh orang, dia harus mengganti dengan nyawanya. Gigi ganti gigi, itu kan. Nah, itu hukum yang ada. Itu mempengaruhi semua dalam pikiran kita. Paulus mengatakan dengan jelas, alasannya apa? Saya seperti ini loh, menderita seperti ini, terjadi seperti ini tuh ada alasannya. Dan berkali-kali dia ngomong alasan itu adalah karena Kristus, karena kasih Allah, motivasinya itu ya. Karena keselamatan yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ini semua dirancang oleh siapa? Dirancang oleh Kristus Yesus. Jadi saudara kalau kita berpikir, yang kemarin saya beritahukan tentang Yohanes pasal 9, bagaimanakah orang buta itu bisa buta sejak lahir? Kok bisa buta? Yang lainnya nggak buta. Cuman kamu aja yang buta sejak lahir, bayi-bayi semua aman-aman saja. Nah di situ dikatakan bahwa mereka berpikir secara pandangan manusia, secara dunia, ya ini ada salahnya, orang itu salah mungkin. Yang kedua, orang tuanya salah. Yang ketiga, ya kalau kita dalam teori kedokteran, yaitu kecacatan di dalam DNA gitu kan, atau karena kondisi lingkungan makanan dan banyak sekali yang kita cari alasan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat, bukan dan tidak seperti itu. Dengan tegas dia mengatakan bukan. Jadi bukan dia orang buta sejak lahir itu dan bukan orang tuanya dan bukan siapa-siapa sebenarnya. Dan bukan juga kita menyalahkan seperti pola pikir ilahi ini Kristus ya. Kalau kamu menyalahkan setan pun itu bukan alasannya. Hawa menyalahkan setan, itu tidak akan membenarkan Hawa dalam dosanya. Malah dia semakin memperburuk bahwa kamu itu terjadi seperti dia karena kamu menerima itu. Cobaan, ujian, dan rayuan dari setan itu kan. Jadi kamu jatuh di situ. Nah Tuhan mengatakan dengan jelas, karena apa? Dikatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dan dimuliakan di dalam diri orang itu. Jadi kalau kita lihat, apapun yang terjadi ini, baik yang baik, baik yang musibah, baik itu orang yang lahir dengan baik, lahir dengan cacat, dengan buta, dengan nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu menyatakan apa? Menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu besar. Sehingga kita menemukan di dalam kejadian-kejadian yang paling pilu, ya kalau saya ngomong paling pilu ya, paling menggenaskan, mengerikan itu kita melihat dengan pola pikir Allah, ilahi, itu semua dalam rancangan Allah. Ini yang sulit. Kenapa sulit? Karena kita sudah dicekokin dengan orang Kristen itu baik, dia akan diberkati Tuhan. Orang Kristen itu selalu lancar jalannya karena Tuhan itu akan melindungi dia. Betul, saudara. Ya, kalau kita ngomong dalam doa kita, lepaskan kami dari yang jahat, betul gitu. Dari arti apa? Yang jahat itu yang jahat untuk menjatuhkan kami. Tetapi yang baik malah diminta, ujilah aku, ujilah sesuatu. Paulus mengatakan demikian. Daud juga mengatakan demikian. Jadi ujian cobaan yang bagaimana yang harus dihindarkan, yang membawa kita dalam kebinasaan. Yang tidak membawa kita dalam kebinasaan, dalam kejahatan. Tetapi yang membawa kita menjadi anak-anak yang dididik oleh Tuhan, itu harus diterima. Malah kita harus berdoa, ujilah aku Tuhan. Cobalah. Dan kemudian menguji diri sendiri. Nah itu ada. Jadi kalau kita lihat, jadi kita harus tahu pola pikirnya. Kita harus tahu ini yang dikehendaki Tuhan apa, yang dirancang Tuhan apa, baru kita tahu. Jadi seperti orang yang mengalami kemalangan, musibah, kecelakaan, ya kan. Kemudian kalau kita ngomong itu, waduh,
ini kasihan ya orang-orang ini kan, cara matinya yang menggenaskan, cara matinya yang aduh ngeri sekali, kok nggak layak seperti itu, dan begitu banyak hal yang terjadi. Ataupun seperti Ayub dan seperti orang-orang yang dalam pelayanan banyak hal seperti itu, setelah kita lihat bahwa kemalangan itu berkaitan dengan dosa, dan kita nggak melihat lagi bahwa Tuhan mengontrol sesuatu. Ini terjadi kenapa? Ya karena Tuhan yang menjadikannya menjadi baik bagi kita. Jadi bagi orang yang percaya, Roma 8:28, semua itu bekerja dalam segala hal, kehendak Allah, kuasa Allah bekerja untuk mendatangkan, dikatakan mendatangkan, membawa kita masuk dalam kebaikan Allah, kemuliaan Allah, kekudusan Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, dan semuanya kita akan menerima warisan kelimpahan berkat ini. Ya, jadi jelas sekali katakan, aku dipenjarakan karena Kristus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kenapa dipenjarakan? Karena Kristus. Untuk apa? Supaya saya dipenjarakan ini, saya membawa, menyaksikan berita Injil kerajaan Allah, kerajaan Kristus, kepada orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi yang sudah menolak Tuhan. Orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu Yunani, bangsa-bangsa lain. Jadi tujuannya ke sana. Alasannya apa? Karena Kristus, karena kasihnya, karena Injil. Dan kemudian akibatnya apa? Dampaknya apa? Tujuannya apa? Supaya kamu menerima Kristus. Kamu yang tidak mengenal Allah, akhirnya mengenal Allah. Itu achievement-nya gitu. Jadi untuk mencapai ke sana, goal-nya ke sana, dan apa alasan dan bagaimana semua terjadi sama. Ya. Jadi ini kita berpikirnya seperti itu. Yesus kemudian dipenjara gitu ya, ditangkap gitu kan. Terus kemudian digebukin, mulai dari pengadilan agama sampai ke pengadilan ke Pilatus, kemudian semua yang dia alami itu betul-betul kita lihat Yesus itu dihakimi, dibunuh oleh siapa? Ya tangan-tangan manusia. Tetapi Petrus waktu berkhotbah dalam Petrus pasal 2, dalam kisah para rasul pasal 2, Petrus berkhotbah dan juga pasal 4, jelas-jelas dikatakan bahwa Allah itu Bapa sendiri yang menyerahkan anaknya, dan dia tanda petik yang membinasakan, yang membunuh dengan cara ini, mengorbankan anaknya dan memurkai anaknya, dan itu Allah sendiri. Nah, dua cara berpikir ini, kalau kita pikirkan secara kita manusia tanpa adanya iman, tanpa adanya kita mengenal Allah adalah Allah yang sempurna, berdaulat dalam segala hal, kita nggak bisa nyambung ini. Loh, saya yang bekerja kok. Ini kan dosanya kan Pilatus, sehingga Tuhan Yesus harus dihukum mati. Kematian Kristus itu rancangan rencana Allah. Soalnya kalau dia tidak dirancang, direncanakan dengan tujuan menyelamatkan kita, maka Pilatus, sehebat apapun kuasanya, Lucifer, ya, iblis itu, kekuatannya melebihi semua malaikat yang lain dengan dari Tuhan itu, nggak akan bisa mengambil Yesus, menghukum dia, kemudian membinasakan tubuhnya, dagingnya itu dengan cara disalibkan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita lihat, Allah yang menyerahkan anaknya, dan Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya. Dia berhak memberikan, dia berhak mengambilnya. Jadi jelas sekali bahwa pola pikir kita itu, kita lihat orang yang belum mengenal akan pola pikir rohani dalam iman, saudara, semua itu berbentur semua, dihentikan semua dengan tembok-tembok secara realita ini. Dia nembus nggak bisa. Sedangkan Paulus, dia sudah tembus ke atas dan dia melihat semuanya. Dan dia percaya kepada Tuhan, seperti Ayub, seperti nabi-nabi, dan seperti orang-orang Kristen yang seperti kita juga yang sudah mengerti. Jadi penderitaan, musibah, penyakit, malapetaka, saudara, itu nggak bisa dihindari. Jadi kalau kita berdoa, sekalipun kita berdoa, kalau itu menimpa kita, ya kita mau doa bagaimanapun, ya kita harus terima. Kenapa? Itu kenyataannya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 yang kemarin kita baca itu ya, dari 32. Percayalah kamu sekarang, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri.
Sebab Bapa menyertai aku. Ini sudah saya jelaskan kan, Bapa menyertai aku dalam segala, dalam keilahiannya tidak pernah terlepas, bahkan matinya dia sebagai manusia. Keilahian Kristus, ketuhanan Kristus, kealahannya tidak pernah terpisah. Kapanpun selama-lamanya, nggak akan terpisah. Nah, dia sebagai manusia, dia menanggalkan, dia tidak mengambil kuasa ilahnya, nah dia di situ. Terpisahnya waktu dia menanggung dosa. Tapi ilahi itu nggak ada dosanya. Ilahi itu maha kudus. Jadi nggak akan terpisah. Sudah dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Nah, surah ini kalimat Tuhan Yesus sendiri ini ya, dalam dunia, nah yang jatuh dalam dosa ini, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku mengalahkan dunia. Dikatakan jelas, aku mengalahkan dunia. Jadi dalam dunia ini kamu akan menderita, kamu akan mengalami penderitaan, kamu akan mengalami penganiayaan, kamu akan dianiaya. Tapi jangan lupa, seluruh apa yang terjadi dalam hidupmu itu sudah dipatahkan, sudah dikalahkan, karena aku yang mengalami semuanya dan aku menyelesaikan semua. Jadi saudara, apapun terjadi dalam hidup kita, ada Matius pasal 4, pasal 5 ayat 44-45 mengatakan bahwa apa yang terjadi yang kita alami, matahari, panasnya, hujan, itu diberikan Tuhan dalam kemurahannya kepada orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, orang Kristen dan orang bukan Kristen. Tuhan itu murah hati. Dia itu Bapa yang sempurna. Dia menyatakan keadilan sempurna. Dan dia berikan itu. Bahkan penjahat pun yang paling jahat pun dikasih Tuhan, diberikan oleh Tuhan apa? Masih bisa mengasihi istri, masih bisa bikin keluarga, masih bisa dia bekerja, masih bisa banyak hal yang Tuhan berikan kemurahannya. Nah, kenapa orang yang Kristen kok lebih susah daripada penjahat itu? Cari makan susah, makan semuanya susah. Ya, kita lebih diintimidasi, dibatasi semua. Kita jualan itu ada batasnya. Oh, ini daerah bukan, nggak boleh orang Kristen di sini. Nah, saudara, kita ngalamin kesulitan, pekerjaan dan semuanya. Nah, saudara, kita lihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita nggak boleh menyalahkan orang-orang berdosa itu. Kita nggak boleh menyalahkan pemerintah. Kita nggak boleh menyalahkan semua. Saudara, secara keadilan, berjuanglah kamu di dalam setiap bidangmu. Mau politik, mau jadi polisi, apapun silakan berjuang untuk sosial. Tetapi kamu harus tahu bahwa ini adalah kondisi manusia jatuh dalam dosa. Ya, artinya apa? Penguasa pun bisa menjadi korup. Orang yang jatuh dalam kekuasaan kedudukan bisa lupa diri. Dan banyak hal. Dan itu adalah dunia ini jatuh dalam dosa. Kita mengalami itu. Jadi artinya apa? Bahwa apa yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kita diminta untuk mengerti dan memiliki pola berpikir di dalam surga. Pola berpikir di dalam rancangan Allah. Jadi pola pikir surgawi, pola pikir ilahi. Yang berasal dari siapa? Semua berasal dari kebaikan Allah, berasal dari sifat-sifat Allah. Jadi kita kenapa belajar teologi tentang Allah, doktrin Allah gitu kan? Karena kita ingin mengenal pikiran Allah itu bagaimana sih? Siapakah Allah itu? Bagaimana sempurnanya Allah? Dan kalau kita sudah mengerti itu semua, oh baru kita ngerti apa? Semua kejadian ini dia tidak tinggalkan kita. Semuanya dikontrol oleh dia. Dan terjadi satu persatu untuk kebaikan kita. Jadi kita menemukan ini. Menemukan apa? Satu kunci pola pikir kita akhirnya yang jatuh dalam dosa ini. Kita terus menyandingkan dan menyerasikan ya. Membuat sesuai serasi. Menyesuaikan dengan pola pikir Allah, dengan kehendak Allah, dengan cara Allah, dan kita tahu kita jatuh bangun dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Tapi kita sudah dijamin ini. Kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus. Dan kita ditebus sekali untuk selama-lamanya. Dan pola pikir kita yang lama itu diproses oleh Tuhan. Pola pikir kita yang dari kecil kita dipengaruhi, wah kalau makan begini, kalau begini, kalau kita harus berjalan, kita harus mengenal akan orang-orang yang dulu, kita harus ke kuburan untuk apa? Meminta hikmat, penyertaan dari orang-orang tua kita. Soalnya itu pola pikir dulu. Sekarang kita harus tahu bahwa pola pikir itu harus ditinggalkan, ditanggalkan. Dan kita harus memiliki pola pikir apa? Pola pikir surgawi, pola pikir dari Allah sendiri. Bagaimana Pak saya bisa mengerti itu? Nah, belajar dari firman Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana dia mengatakan, aku dipenjara karena Kristus. Jadi dia tidak pernah menyalahkan kepala penjara, dia benci dengan orang yang memusuhi dia, gitu kan.
Dan dia tahu siapa yang mengontrol. Begitu kita tahu, semua dikontrol dari atas dan diizinkan terjadi dan dirancang Allah, saudara, kita tahu semua orang-orang ini berarti tetap dikontrol oleh Tuhan. Dalam kondisi saya ini, bahkan saya sendiri pun melakukan apapun itu dalam kuasa kontrol Tuhan dan diizinkan supaya saya belajar kelemahan orang lain, dosa-dosa orang lain yang harus saya melihat apakah orang-orang ini orang-orang bisa diampuni atau orang-orang dimurkai oleh Tuhan, atau saya sendiri juga sama dan saya harus berjuang untuk apa? Untuk berjalan bersama dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita ngomong dalam bahasa kita itu adalah pandangan hidup kita, pandangan dunia dan pandangan surgawi. Jadi world view dengan heavenly view. Jadi apa yang kita lihat secara dunia dan apa yang kita lihat secara surgawi. Surah di dalam Yesaya 55, coba saya baca ya. Ini ayat yang saudara harus sudah bisa hafal gitu kan. Ayat yang ke-8 ya. Ini Yesaya gitu, mengingatkan pada bangsa Israel. Sebab rancangan Allah, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu artinya Yahweh yang berbicara, Kristus dalam Kristus. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi perbedaannya, bagaimana kita melihat perbedaannya, saudara? Jadi saudara, kita harus belajar untuk apa? Kita belajar untuk betul-betul kita harus melepaskan hal-hal yang bukan menjadi prioritas pikiran Allah, kehendak Allah. Nah, saudara, kita harus belajar untuk apa? Untuk meninggalkannya. Jadi realitanya Paulus dipenjara oleh pemerintah Romawi, ditangkap oleh pemerintah Romawi. Dengan alasan apa? Dengan alasan orang-orang Yahudi, pemimpin Yahudi, itu orang Farisi, ahli Taurat itu berkolaborasi, kong kali kong, berkonspirasi, dan kemudian menangkap Paulus dan memenjarakan Paulus. Dan seumur hidupnya dia dipenjara, dari penjara satu, penjara lain, sampai dia akhirnya mati, dia kemudian dibunuh menjadi martir. Semua yang terjadi ini, Paulus mengatakan dengan jelas, ini bukan karena pemerintah Romawi, bukan karena raja Romawi, bukan karena orang-orang jahat itu, orang-orang seperti, kalau kita ngomongin, itu orang munafik itu, orang Farisi ahli Taurat. Saudara, Paulus dengan jelas mengatakan karena Kristus. Ini yang sulit, saudara. Apa yang sulit? Bagaimana yang kita lihat dengan iman kita, nggak nyambung. Saudara. Kita berpikir, aduh, kalau seperti ini, wah, kalau ada orang nolong saya, aduh, luar biasa ini. Nah, saudara, itu pikiran kita kan? Tapi Allah menolong kita dengan jalannya dia. Dengan apa? Mendidik kita. Supaya kita bisa menguasai diri, kita bisa bersabar, kita bertekun, kemudian kita sungguh-sungguh berpengharapan. Nah, ini dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak memberikan proses yang sekejap gitu. Enggak, saudara. Kenapa? Karena kita diminta untuk ikut menderita bersama dengan Kristus. Menderita apa? Bagaimana kamu menderita dengan dosamu, dosa orang lain, kesulitan orang lain. Dan waktu kita melihat Kristus bagaimana mengalahkan itu. Dalam teladan dia menanggung dosa itu. Nah, kita mendapatkan apa? Kita bersyukur kita bisa menderita bersama dengan Kristus. Kita bisa mengampuni seperti Kristus mengampuni. Kita bisa bersabar seperti Kristus bersabar. Dan semua karakter Allah keluar di sana. Jadi pola pikir surgawi ini, pola pikir ilahi Allah ini menjadi satu kekuatan untuk memproses kita menjadi sekarakter, sebentuk, sepribadi dengan Kristus. Seperti Kristus. Jadi kemudian kita membuang semua yang tidak sesuai. Ya. Jadi di belakang semua realita kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan Immanuel. Yang seperti dikatakan kepada Musa oleh Tuhan. Dan bertanyalah Musa, siapakah engkau? Aku adalah aku. Dan aku akan menyertai. Aku akan membawa umatku keluar dari Mesir, dari perbudakan dan menuju tanah perjanjian baru. Dan di dalam awal waktu mereka menderita di sana ratusan tahun, di perbudak itu sampai masuk tanah Kanan, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Nah, setelah pengertian kita, waktu di perbudakan, mana Tuhan nggak ada? Saya diperbudak, saya setengah mati. Mana Tuhan? Saudara, padahal Tuhan mendengarkan, Tuhan tahu sampai waktunya Tuhan berbelas kasihan mendengarkan mereka yang sudah nggak tahan itu
dan mereka ingin kembali kepada Tuhan, di situ Tuhan buka, Tuhan mengutus Musa. Jadi bukan Tuhan itu kemudian cuek biarin aja seperti orang kejam gitu ya, menghukum anaknya, menghukum orang gitu biar sampai mati kamu gitu. Enggak. Tapi tujuan Tuhan waktu bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, mereka datang, akhirnya mereka mempunyai karakter berharap pada Tuhan bertahun-tahun, ratusan tahun, dari turunan ke turunan ke turunan, mengharap pada Tuhan, hanya bergantung pada Tuhan. Dan itu dididik oleh Tuhan, bukan 1 tahun, ratusan tahun turun-temurun. Ini cara berpikir pola ilahi. Terus kemudian kita berdoa. Jadi kalau ada seorang pendeta berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, ditangking dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan hamba-hamba Tuhan yang datang mendoakan? Orang yang pasti disembuhkan, kalau nggak sembuh imanmu kurang, ada dosanya. Itu oleh Ayub dikatakan, ini pendeta-pendeta sialan, penasihat-penasihat sialan, seperti teman Ayub yang juga sama. Kamu tuh berpikirnya, semua pokoknya dosa, semua penderitaan karena ada yang salah. Bukan seperti itu. Kita harus berpikir ada kedaulatan Allah, ada pemeliharaan Allah, ada kuasa kasihnya, ada rancangan Allah, ada kekudusan Allah. Dan kita tahu di situ. Baru kita mengerti, wah, jadi kita bukan orang yang pasif menerima semua, atau pesimis, atau terlalu optimis seperti pendeta ini kan. Ya, atau pesimis, ya udahlah kan Tuhan tahu semuanya. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Kita harus mendahulukan kerajaan Allah. Kita harus mencari kerajaan Allah. Kita tahu kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, kita bersama dengan Allah, ada satu sukacita bersama dengan Allah. Dan itu jelas dikatakan bahwa dunia sudah dikalahkan oleh Kristus. Jadi waktu kita bisa menanggalkan dan mendahulukan Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah, dan meninggalkan semua yang ada dunia ini, termasuk saudara, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, suami kita, istri kita, dan kita mendahulukan Allah, saudara, itu dikatakan bahwa engkau mendapatkan harta kekayaan yang kekal. Jadi sekali lagi ya, bahwa ini bukan tidak menghormati orang tua, terus suami istri suruh pisah, suruh bercerai, bukan, saudara. Tapi kita harus memiliki satu pola hidup di dalam hidup kita. Pola hidup apa? Semua itu seperti Kristus dari sejak dia lahir sampai dia mati. Dia mengatakan, aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, yaitu memuliakan Bapa untuk mencari orang-orang berdosa yang sudah tidak ada lagi pengampunan itu bagi dunia, bagi Taurat dan semuanya. Tapi Tuhan membukakan itu, dan akulah wujud dari seluruh apa yang disebut sebagai kemurahan Allah. Kasih Allah yang terwujud. Begitu besar kasih Allah. Ini loh wujudnya saya. Nah, saudara, di sini kita melihat, ya, dunia jatuh dalam dosa, maka dampak akibat dari dosa itu kita terima semuanya. Tapi Tuhan Yesus dan para rasul mengajari kita, semua pikiran perbuatan kita adalah wujud dari apa? Dari rencana Allah yang akan berjalan dalam hidup kita, dalam rencana kita. Jadi kenapa orang Kristen banyak begini? Wah, kalau tahu gini, ya dari dulu dong kita lewat jalan ini, mengalami ini, terus kita bisa bertemu dengan orang yang kita bisa lakukan semuanya. Sebenarnya kalau kita sudah ngerti enak, tapi kita kenapa terlalu lama? Ya pernah ada orang tanya, aduh telat kamu jadi orang Kristen, udah umur berapa waktu 47, papa saya bertobat. Wah, udah telat, coba kamu muda bertobat. Ya. Kalau kamu masih muda bertobat, wah, kan masih besar, jadi kamu bisa ngaparkan Injil, bisa banyak waktu, banyak perbuatan besar. Saudara, kita nggak bisa berpikir seperti itu. Karena cara Tuhan, pikiran Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan, bukan cara rencana jalan rancangan kita. Dan kita kemudian iri dengan orang di sebelah Tuhan Yesus, ya, penjahat itu. Oh, kok bisa? Kenapa saya susah, Pak? Saya masuk gereja ini susah banget. Harus kata kesasi setengah tahun, ada yang setahun. Saya harus ikut kelas. Terus kemudian coba kita lihat penjahat itu. Nggak ikut kelas katekisasi, nggak pernah ikut pembinaan, nggak pernah ikut semuanya. Dan dia nggak tahu itu apa doktrin pembenaran. Bagaimana pengudusan di dalam Kristus. Dia nggak tahu itu. Doktrin Allah. Wah, dia nggak pernah masuk pengajaran doktrin Allah. Dia nggak pernah dibaptis. Dia nggak pernah menyatakan perbuatan-perbuatan baiknya. Oh, dia penjahat.
Nah, saudara, dalam pikiran kita, kok enak dia? Hanya cuman ketemu Tuhan itu seperti masuk surga. Oh, saya ini bekerja luar biasa. Dari kecil saya sudah menjadi ahli Taurat, orang Kristen, menjadi imam dari kecil, keturunan imam. Terus gede-gede, kemudian, loh kenapa saya nggak bisa masuk surga? Kamu orang munafik, Tuhan katakan demikian. Loh, aku berbuat sesuatu, segala sesuatu untuk namamu. Tuhan katakan, aku kenal kamu. Loh, yang kamu kenal penjahat itu. Oh, nggak adil dong. Saudara, pikiran kita dengan pikiran Bapak Surgawi, pikiran kita tuh seperti pikiran anak sulung. Ya, anak sulung. Dan pikiran kita kalau sudah jatuh dalam dosa dan mengenal Tuhan seperti anak bungsu. Anugerah semuanya. Anak sulung, kemuliaan diri semuanya. Bapak itu nggak kenal saya. Aku menyertai Bapak, nggak pernah pestain saya. Dan dia menghitung semua jasa-jasanya. Saudara, ini loh kondisi yang ada. Jadi kita harus berpikir apa? Berpikir bagaimana Allah itu berpikir dan kita semuanya menyaksikan. Saudara, apa yang terjadi semua di dalam hidup Kristus dan apa yang terjadi dalam semua kitab-kitab suci menyaksikan Kristus dan bagaimana Kristus menyaksikan Allah Bapaknya. Jadi saudara, kita lihat semua kitab suci menyaksikan Yesus akan datang. Yesus datang menyaksikan apa yang disaksikannya adalah dia menyaksikan pekerjaan Bapaknya, pekerjaan-pekerjaan yang akan dijalankan oleh dia. Jadi kesaksian Kristus menyaksikan kesaksian Bapaknya. Kesaksian Bapaknya menjadi kesaksian Kristus, dan kesaksian Kristus menjadi kesaksian para rasul menjadi kesaksian kita semua. Jadi kita menyaksikan kesaksian Bapa di dalam kesaksian Kristus, di dalam kesaksian para rasul yang ada dalam Alkitab, dan kita saksikan di dalam seluruh hidup kesaksian kita. Termasuk di dalamnya apa? Saudara, segala sesuatu, dosa yang kita sengaja dan tidak kita sengaja, dosa yang kita sadar atau kita tidak sadar, dan seluruh dampak dari semua apa yang terjadi dalam hidup kita, dan semua akan menimpa kita musibah dan semuanya. Saudara, kita harus berjalan dalam rancangan pikiran Allah, dan kita menerima itu dengan sukacita. Nah, seperti Paulus katakan dengan jelas, di dalam Efesus pasal yang ketiga ini, saudara, dikatakan demikian, ya. Memang kamu telah mendengar tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi ada tugas rahasia dari Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Nah ini saudara yang Paulus ingin ini. Rahasia ini yang membuat kamu percaya Kristus, kamu mendapatkan hidup kekal, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ini loh rahasianya yang aku ceritakan padamu yang terjadi dalam hidupku. Rahasia misteri of Christ yang dulu disembunyikan, dikatakan di sini. Ya, dikatakan di sini, perhatikan saudara. Ayat yang keempat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat yang kelima, ya, rahasia Kristus. Yaitu pada zaman angkatan-angkatan dahulu, sejak Nuh, Abraham, dan semuanya, dia tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tentang apa ini? Kristus wujudnya itu belum datang. Masih samar-samar, dikatakan masih samar-samar. Tetapi sekarang dinyatakan di dalam Roh Kudus kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Nah ini nabi-nabi setelah perjanjian lama, setelah Kristus. Jadi nabi-nabi itu ada. So. Kita ini nabi semuanya, nabi-nabinya. Kita ini imam semuanya, imamat rajani. Jadi kita semua ada penyaksi, nabi bagi Injil Kerajaan Allah, nabi bagi berita Kristus. Jadi nabi-nabinya dikatakan rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus yang akan terus bekerja untuk menyatakan kemuliaan ini. Yang ada siapa nabi-nabi itu? Saudara, kenabian itu sudah selesai sejak dari Yohanes Pembaptis yang terakhir perjanjian lama, dan kemudian ada orang-orang bersama dengan rasul sampai selesai rasul-rasul selesai. Saudara, kemudian gereja lah yang mendapatkan tugas kenabian. Dan itu dihentikan oleh kepausan selama hampir 1000 tahun. Kita tidak boleh baca Alkitab, kita tidak boleh memberitakan firman Tuhan, dan semuanya itu dihentikan di sana. Kemudian ada gerakan reformasi 31 Oktober ya 500 tahun yang lalu. Ya, oke, kita lihat ini. Nah, saudara perhatikan.
Jadi jelas sekali bahwa sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi saudara perhatikan, waktu di dalam 1 Tesalonika pasal 48, kalau kamu menolak kami, kamu bukan menolak manusia. Kamu menolak Musa, kamu bukan menolak manusia Musa, pribadi Musa. Dan Tuhan katakan pada Musa, yang mereka tolak Musa, bukan kamu. Yang mereka tolak adalah aku. Jadi semua orang menolak orang Kristen, memberitakan Injil, kasih Allah. Soalnya mereka bukan menolak nama kita. Nama Pak Agung, nama Pak Aming, nama daripada Pak Dani, nama daripada Yutina, nama daripada semua orang yang ada gitu. Saudara, mereka bukan menolak kita manusia yang realita kita jelek, tapi mereka sedang menolak yang tidak terlihat, yaitu Allah. Jadi apa yang kita lihat sini, jadi ada dua dunia, dunia ilahi di dalam rancangan Allah yang sempurna dan dunia yang tidak sempurna di dalam dosa, di dalam pergumulan kita. Saudara, ini semua yang menuntun seluruh perjalanan sejarah kita. Kronos dituntun oleh Kairos. Dan waktu kita salah, Kairos itu membalikan kita. Waktu kita ke kiri, salah, kita harus balik ke kanan atau lurus, sudah dibalikan semua. Dan ada jalan Tuhan, dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Ini baru kita mengerti. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara, kenapa? Karena aku yang membuat jalan, kamu yang akan melihat kehidupan, kamu akan melihat semua kebenaran yang ada dalam hidupku. I am the way, the truth, and the life. Saudara, di situ kita melihat bangsa Israel, the way, the truth of life itu apa? Coba kita lihat dari perbudakan dibawa ke padang gurun 40 tahun, kemudian masuk ke tanah Kanaan, dan terus kita melihat semua sepanjang sejarah itu. Dan bagaimana the way, the truth, and the life itu memimpin Musa selama 40 tahun. Dia berdiam dan dia belajar, yaitu angon, kambing domba, memelihara kambing domba. 40 tahun dia belajar bagaimana mengembalakan domba-domba yang sulit sekali itu, dan bagaimana dia terus belajar 40 tahun. Baru dia mengembalakan manusia. Tuhan Yesus mengatakan, jadilah penjala manusia, bukan penjala ikan. Saudara, ini pola pikir semua. Kalau saya menjala ikan, saudara ngerti, oh ikan dijala seperti ini, seperti ini. Tapi kalau menjala manusia, saudara, kita nggak bisa menjala manusia seperti kita menjala ikan. Jadi pola pikirnya beda. Dan waktu kita punya pola pikir yang benar, dan waktu di dalam gereja, nah ini yang saya alami secara pribadi dan banyak hamba Tuhan yang sama. Waktu orang tidak berpola pikir ilahi di dalam firman Tuhan, pola pikir firman, saudara, waktu kita berpola pikir firman dan dia enggak, terjadi perang. Di dalam rapat, di dalam pertemuan, wah saudara, itu antara kuasa duniawi dengan kuasa surgawi, itu perang. Nah, saudara, kapan itu akan dihentikan? Kapan itu akan dihindarkan? Saudara, itu kita harus berdoa. Tuhan, kapan saya harus berhenti melawan ini terus daripada saya capek di situ kan? Dan kemudian Tuhan memberikan jalannya. Kapan? Ya kita suruh nunggu. Ya tunggu aja. Berapa tahun Tuhan? Ya kamu harus tunggu 9 tahun. Kamu harus tunggu 12 tahun. Saya pernah tunggu 8 tahun. Saya pernah tunggu 12 tahun. Dan 12 tahun itu kamu harus tunggu. Tunggu apa? Sampai Tuhan berikan jawabannya. Dan kemudian Tuhan percayakan pekerjaannya. Ini, kamu mengembalakan gereja yang baru. Itu kita tunggu, kita berkumpul, kita nggak tahu masa depan. Tapi yang terjadi semuanya tuh membawa kita untuk taat pada Tuhan. Belajar berserah pada Tuhan. Belajar memohon pada Tuhan. Dan Tuhan senang sekali. Kalau kita bergantung pada Tuhan, kita memohon pada Tuhan. Saudara, Tuhan itu begitu suka waktu kita mengandalkan Dia. Tapi begitu kita tidak mengandalkan Dia, maunya sendiri, kamu ini gimana? Ini loh rancanganku, ini loh firman Tuhan sudah jelas. Jangan dilawan. Nah, saudara, itu pola pikir semuanya. Ya, jadi kita harus tahu bahwa apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, saudara, secara Efesus pasal 3 sampai pasal yang kelima ya. Saudara, yang pertama adalah kita belajar dasar dari segala apa yang terjadi. Alasannya why itu adalah Kristus, Allah sendiri. Yang kedua,
tujuan. Tujuannya apa? Bukan untuk diri saya, bukan untuk kepentingan saya, untuk kamu, orang-orang tidak mengenal Allah. Nah, motifnya apa yang terjadi? Karena begitu besar kasih karunia Allah yang menyertai kami, menyertai kamu, dan anugerah yang menyertai kamu. Dan itu motifnya. Karena begitu besar anugerah kasihnya. Dan kemudian diafirmasi, saudara. Semua apa yang dilakukan oleh Paulus diafirmasi bahwa ini adalah kehendak Allah, rancangan Allah, pola pikir Allah. Nah, dikatakan penyataan wahyu. Sehingga kamu mengerti, aku memahami ini, bukan kekuatan saya, bukan kata-kata saya. Saya datang di hadapan kamu, bukan memakai kata-kata manusia, hikmat manusia. Tidak. Aku memakai firman, aku memakai kekuatan roh. Dikatakan. Jadi ini satu afirmasi, juga konfirmasi, kemudian diungkapkan oleh Paulus ini loh yang terjadi. Nah, kemudian akhirnya final end-nya, jadi end final dan purpose-nya adalah saudara, bangsa-bangsa lain akhirnya menjadi satu dengan seluruh bangsa Israel, menjadi bangsa yang mewarisi janji Tuhan. Saudara, ini di dalam Efesus pasal 1 pasal 5 itu jelas semuanya. Jadi kalau kita petani gitu ya, kita detail satu persatu, kita rinci satu persatu, saudara, itu jelas semua ini kenapa, dan ini pola pikir rohani. Jadi sekarang saya harapkan kita semua hari ini bisa belajar menikmati pola pikir rohani di dalam segala kelemahan kita, kelemahan keluarga kita, kelemahan dosa-dosa yang ada, dunia yang jatuh dalam dosa. Saudara, kita jangan gampang untuk apa? Menyalahkan orang lain, mencari alasan. Saudara, bawalah itu semua di dalam apa? Ketaatan kita, meminta Tuhan jalanmu, berikan padaku, kekuatanmu menyertai aku. Ya, jadi ini satu kesimpulan ya. Oke, kita tutup dengan kesimpulan. Saudara, tidak mengejutkan kita jika gereja Tuhan dan umat Tuhan menghadapi penderitaan dan kesulitan, bahkan sampai kematian dalam sakit, penyakit, dan semuanya, atau musibah. Dan ini menyatakan bahwa dunia jelas-jelas dikatakan bahwa dunia sudah jatuh dalam dosa. Dan tidak membuat kita patah semangat, tapi semua yang terjadi dalam hidup kita menunjukkan janji Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan, aku akan datang dan aku akan menyertai kamu. Nah, kapan Tuhan menyertai? Selama-lamanya. Waktu saya percaya sampai saya mati, sampai saya kemudian diadil, dihakim di akhir zaman, Tuhan menyertai saya. Dan yang kedua, saudara, Injil bukanlah pilihan hidup atau tambahan hidup kita. Jadi orang beragama, saya banding-bandingin. Agama Kristen, Buddha, wah saya cocok ini dengan agama Kristen. Saudara, agama Kristen bukan cocok-cocokan. Bukan pilihan, bukan tambahan, bukan perbandingan bagian, bukan, saudara. Injil adalah kebenaran yang mengubah hidup saya. Jadi kalau kamu nggak percaya Injil, percaya apapun, nggak akan bisa mengubah hidupmu. Dan perubahan hidup itu akan menggemparkan orang-orang dunia, akan melihat dan menentukan sejarah hidup kita. Jadi Injil itu satu revolusi dalam jiwa kita, dan revolusi itu menuntut pada ujung daripada revolusi. Ujungnya apa? Saudara, di situ ada resolusi, dan kemudian kita hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi inilah pastoral Paulus yang membuktikan suka dan duka berjalan beriringan dalam kehidupan Kristen. Jadi kita berduka, kita bersuka cita. Kita bersuka cita, kita bersyukur pada Tuhan. Dalam suka dan duka, saudara, kita tahu bahwa kita di dalam surga tidak ada tangisan. Di dalam surga tidak ada kedukaan. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang tanda petik mengerti akan pola pikir surgawi dalam segala kondisi, saudara, jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah, bersukacitalah, berdamai sejahtera selalu. Dan itu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tahu semua memegang Tuhan, bukan kita. Dan ini yang membuat kita seperti Rasul Paulus dan semua rasul, ataupun contoh Kristus yang begitu tenang, bahkan di dalam doa Getsemani, dia pun bisa menyerahkan semuanya dan dia tetap serahkan hidupnya. Walaupun ini beratnya luar biasa, tapi dia taat. Dan disitulah ketaatan Kristus inilah membawa satu kemenangan sukacita, bukan kehinaan tapi kemuliaan yang mengubahkan semuanya. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, saudara, yang ada apa? Sukacita. Kenapa? Karena semua duka cita penderitaan sudah beres. Yesus tidak menderita lagi. Dalam arti dia harus mati kasar. Nah,
Dia akan bersama-sama dengan kita, menderita bersama dengan kita. Untuk apa? Supaya kita mengerti akan seluruh penderitaan dia. Dan yang sudah dimenangkan oleh dia. Membawa sukacita pada kita. Ya, tujuannya hidup seperti itu. Oke, kita tutup ya dengan kalimat ini ya. Matius pasal 6 ayat 33. Ya. Sebab itu janganlah, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara ngerti maksudnya. Jadi kita tidak dikuasai dengan kondisi dunia jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa. Orang jatuh dalam dosa. Dan di dalam kondisi realita yang jatuh dalam dosa. Tetapi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan Tuhan sudah mengatakan, kalau kamu mendahulukan aku, kalau kamu bersama dengan aku, kuasa, penyertaan, damai, sukacita, dan kegembiraan surgawi itu akan memimpin hidupmu. Di penjara pun Rasul Paulus bernyanyi bersukacita. Waktu mengalami kematian, para martir juga menyanyi bersukacita. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dalam hidup kita. Nah, di sini termasuk penderitaan. Jadi kita bersyukur, ya mari kita berdoa, dan kita bersyukur karena apa semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kekuatan, kuasa, pola pikir Allah dalam hidup kita, dan menyukakan kita di dalam sukacita roh. Jadi bukan sukacita jasmani kita, sukacita dalam roh kita. Jasmani bisa sakit, tapi roh kita selalu memuji Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan.